Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar dalam tema ke-8, lingkungan sahabat kita, subtema 3 pada pembelajaran pertama. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Jika sudah, simak dengan baik ya materi yang akan diberikan. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Air bersih selalu tersedia di bumi karena mengalami siklus air. Nah, setiap hari kita memerlukan air untuk beraktivitas. Aktivitas yang kita lakukan di dalam memerlukan air itu banyak sekali. Misalnya, itu seperti mencuci baju, kemudian mandi, kemudian ada mencuci tangan, kemudian menyiram tanaman, kemudian untuk memasak, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan untuk minum. Namun, ada pula sebaliknya. Kualitas air sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai syarat-syarat kualitas air yang baik. Namun sebelum itu, syarat kualitas air yang baik, yang pertama ada syarat fisiknya, kemudian ada syarat kimiawinya, kemudian ada syarat mikrobiologinya. Kita akan bahas satu persatu di sini. Nah, syarat air secara fisik itu air tidak keruh, ya. Air tidak keruh ini tidak berwarna ya. Air yang keruh dan air yang berwarna dapat disebabkan oleh zat organik dan zat lain yang tercampur di dalam air. Tidak berwarna apapun, kemudian tidak berasa apapun, tidak berbau apapun ya. Air tidak berbau, air yang berbau ini biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Kemudian suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat atau dapat dikatakan di sini suhunya sejuk. Kemudian tidak meninggalkan endapan ya. Syarat air yang sehat itu tidak meninggalkan endapan. Nah, kalau misalnya dia meninggalkan endapan ya, endapan ini misalnya dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Sekarang kita mau belajar mengenai syarat air secara kimiawi. Nah, yang pertama, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Kemudian, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Cukup yodium. Kemudian, pH keasaman air itu antara 6,5 sampai 9,2. Syarat mikrobiologi ini tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti ada disentri, tipus, dan kolera jika dikonsumsi oleh makhluk hidup. Ya, nah, yang berikutnya tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen ini adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Sekarang kita mau belajar mengenai mencari informasi penting dari bacaannya, mengidentifikasi bagaimana caranya di dalam setiap teks itu mengandung suatu informasi atau peristiwa. Ya, kita akan lihat hal yang dapat dalam informasi penting dari bacaan ya yang terdapat itu apa saja. Ada objek yang dibicarakan, kemudian ada orang yang ada dalam pembicaraan, itu siapa saja yang sedang ada di dalam teks tersebut. Ya, berkaitan dengan waktu, pasti ada waktunya, kapan, ya, jam berapa, bulan apa, hari apa, itu berkaitan dengan waktu ya. Kemudian berkaitan dengan tempatnya di mana, apakah di pegunungan, apakah di pedesaan, ataukah apa di perkotaan, atau di sekolah, tergantung dari teks bacaan yang akan kita baca. Kemudian berkaitan dengan alasan, kemudian berkaitan dengan urutan atau uraian peristiwa.
Nah, di sini misalnya akan berikan ada bacaan mengenai air untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, untuk kita dapat melihat apa sih informasi penting yang ada di dalam bacaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa bacakan ya. Air penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Air dapat digunakan sebagai air minum, dapat mencuci, mandi, dan memasak dalam kehidupan sehari-hari. Air juga dapat digunakan sebagai sumber penghasil listrik dan mengairi ladang pertanian. Air yang digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga harus berupa air bersih. Paragraf kedua, air dapat diperoleh dari berbagai sumber. Beberapa sumber air seperti air tangga, air hujan, mata air, air permukaan, dan air laut. Beberapa sumber air tersebut tidak semua dapat dikonsumsi dan dapat digunakan sehari-hari. Air memerlukan proses pengolahan yang tepat agar air dari sumber tersebut dapat dikonsumsi dan dapat digunakan sehari-hari. Pengolahan air dapat dilakukan agar air tersebut benar-benar terhindar dari bakteri dan kuman. Nah, informasi penting dari teks air untuk kebutuhan sehari-hari itu misalnya buat pakai peta pikiran ya, atau pakai diagram alir. Ini air digunakan untuk mandi, minum, mencuci, memasak, menghasilkan energi yang mengairi padang. Kemudian di sini katakan juga air untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, untuk apa saja? Diperoleh dari air tangga, air hujan, air permukaan laut, dan air di laut. Kemudian, air perlu diolah agar dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Nah, ini semua ada di dalam bacaan yang air untuk kebutuhan sehari-hari. Ini informasi penting dari teks tersebut. Ya, cara mengetahui peristiwa dalam teks. Gimana caranya? Nah, membaca teks dengan seksama, pahami betul teksnya. Baca perlahan ya, amati dengan baik. Kemudian menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Kemudian memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci. Kemudian barulah dapat membuat catatan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Oke, terima kasih anak-anak yang terkasih. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik pelajaran untuk hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.